Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di mata kuliah Statistika Matematika. Di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi di pertemuan yang ketujuh dengan topik mengenai ekspektasi dua buah acak. Nah, kira-kira materinya seperti apa? Kita langsung masuk ke slide berikutnya. Materi pertama yang akan kita bahas di topik mengenai ekspektasi dua buah acak adalah tentang nilai ekspektasi gabungan. Nah, teman-teman kan ingat ya bahwa di pertemuan sebelumnya sudah pernah membahas mengenai bagaimana cara menentukan besar dari nilai ekspektasi satu buah acak, baik itu yang diskrit maupun yang kontinu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan menghitung kira-kira kalau kita memiliki dua buah acak, maka nilai ekspektasi gabungannya itu berapa gitu ya, bagaimana cara menghitungnya. Nah, yang pertama kita akan menentukan atau membahas mengenai nilai ekspektasi gabungan yang diskrit. Nah, karena dia diskrit, otomatis yang kita miliki adalah dua buah acak diskrit ya, X dan Y di sini. Nah, ini. Nah, kemudian apa yang kita miliki selanjutnya adalah Px, Y yang merupakan nilai fungsi peluang gabungan dari X, Y di sini. Itu ya, ini. Nah, selanjutnya kita juga memiliki Vx, Y yang merupakan fungsi ya. Jadi Vx, Y di sini itu merupakan fungsi dari buah acak X dan Y. Nah, selanjutnya maka kita bisa menentukan nilai ekspektasi gabungan dari Vx, Y atau dinotasikan dengan Vx, Y itu bisa teman-teman cari atau kita bisa menentukan dengan menggunakan persamaan yang ada di nomor 1 ini. Ini ya. Dimana di sini nilai ekspektasi dari fungsi Vx, Y itu bisa teman-teman cari dengan menjumlahkan semua nilai X. Kemudian kita jumlahkan juga semua nilai Y dari perkalian fungsi antara Vx, Y dengan fungsi peluang gabungan dari X dan Y-nya. Nah ini teman-teman perhatikan ya bahwa Vx, Y di sini adalah suatu fungsi ya, bukan suatu bilangan, bukan suatu angka. Itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas contoh yang pertama di sini. Nah, di contoh yang pertama ini diketahui fungsi peluang gabungan dari X dan Y itu berbentuk 1/72 X plus 2Y dengan nilai X dan nilai Y-nya itu sama ya teman-teman ya, 0, 1, 2, dan 3. Nah, di contoh yang pertama ini kita disuruh mencari nilai ekspektasi dari fungsi 2XY kuadrat min 1. Nah, ini caranya seperti apa? Kita langsung scroll ke atas untuk melihat penyelesaiannya. Nah, karena yang kita bahas baru ini ya, berarti kita akan mengaplikasikan persamaan yang pertama. Iya. Kenapa? Karena buah acak yang diketahui di contoh yang pertama ini kan bentuknya adalah diskrit. Itu ya. Nah, ini selanjutnya kita lihat di penyelesaiannya dengan mengaplikasikan persamaan yang pertama untuk menyelesaikan contoh yang pertama ini ya. Maka kita bisa menentukan besar dari nilai ekspektasi 2XY kuadrat min 1, yakni dengan cara kita menjumlahkan semua nilai X dan menjumlahkan semua nilai Y dari fungsinya adalah 2XY kuadrat min 1. Ini kan merupakan fungsi dari X dan Y-nya dikalikan dengan fungsi peluang gabungan antara X dan Y-nya. Nah, ini fungsi peluang dari X dan Y-nya, fungsi dari X dan Y-nya kan teman-teman tinggal tuliskan aja ya. Kemudian ini adalah fungsi peluang gabungannya, bentuknya adalah 1/72 X plus 2Y. Nah, sedangkan ini batas dari X dan Y teman-teman tinggal tuliskan aja sesuai dengan yang diketahui di soal ya. Ini kebetulan X dan Y-nya memiliki nilai yang sama dari 0 sampai 3 semua. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan penjumlahan ini teman-teman ingat, ini kan yang berjalan nilainya adalah X dan Y-nya. Kalau teman-teman lupa, ini tinggal dituliskan aja. Jadi untuk semua nilai X ini ya 0, 1, 2, 3, kemudian nilai Y 0, 1, 2, 3, teman-teman tinggal mengkombinasikan aja. Jadi misalkan ini yang berjalan adalah X
0, y-nya 0. Kalau pertama kan gampang ya, misalkan ini 1/72-nya kita keluarkan teman-teman di sini ya, karena nanti nilainya akan sama semua. Nah ini kalau misalkan kita masukkan nilai x-nya 0, y-nya 0, kan berarti 2 kali 0 dikurangi 1, ini kan nilainya -1, kemudian x plus 2y berarti 0 ditambahkan 0, pasti nilainya 0 di sini. Gitu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya teman-teman jalankan, misalkan karena nilai x ini dengan nilai y ini berjalan, misalkan yang dijalankan yang di tengah dulu ya, yang di dalam dulu, sorry ya, maka teman-teman bisa menggambarkannya seperti ini. Jadi misalkan dari 0 dengan 0 dulu tadi ya, kemudian 0 dengan 1, jadi ini adalah nilai x-nya, ini nilai y-nya. Jadi coba kita masukkan ketika nilai x-nya 0, kemudian ketika nilai y-nya 1, ini ya, berarti 2 kali x 0, y-nya 1, berarti ini 0 ya, 0 dikurangi 1 nilainya -1, kemudian ketika y-nya 1, berarti kan 0, x-nya 0 ya, 0 ditambah 2 kali 1, ini nilainya 2. Gitu ya teman-teman ya, jadi dikombinasikan. Kemudian selanjutnya untuk x-nya 0, kemudian y-nya adalah 2. Nah, nanti silakan teman-teman bisa substitusi ke fungsi yang ada di baris kedua ini. Nah ini selanjutnya teman-teman hitung sampai dengan ketika x-nya 3, kemudian y-nya 3. Gitu ya. Berarti teman-teman tinggal masukkan ke fungsinya ini gitu. Nanti didapatkan ini ya, 53 dikalikan 9. Nah nanti dijumlahkan, ternyata nilai ekspektasi dari fungsi 2xy kuadrat min 1 dengan fungsi peluang gabungan dari dua bupa acak x dan y yang diketahui di contoh yang pertama ini ya, berbentuknya adalah 1/72x plus 2y adalah sebesar 1184/72. Ini ya teman-teman ya, gampang. Jadi tinggal memasukkan fungsinya bentuknya apa, kemudian batas dari x dan y-nya berapa, nanti teman-teman tinggal jalankan saja nilai dari x dan y sesuai dengan fungsinya. Gitu ya teman-teman ya, ini. Nah selanjutnya kalau tadi kita sudah membahas mengenai nilai ekspektasi gabungan untuk dua bupa acak yang diskrit, sekarang kita akan membahas mengenai nilai ekspektasi gabungan kontinu atau dari dua bupa acak yang kontinu. Nah karena dia kontinu, maka bupa acak yang kita miliki adalah dua bupa acak yang kontinu, yakni x dan y ya. Kemudian fungsi yang dimiliki dari bupa acak kontinu itu kan fungsi densitas ya. Ini harusnya fungsi densitas ya teman-teman ya, fungsi densitas sesuai dengan yang sudah kita bahas kemarin. Fungsi densitas gabungan dari x, y yakni fx, y ini ya. Kemudian kita juga memiliki fungsi dari x, y yang berbentuk vx, y. Maka kalau kita ingin mencari atau menentukan besar dari nilai ekspektasi fungsi vx, y itu bisa menggunakan konsep integral ya. Kenapa? Karena bupa acak yang kita bahas di sini adalah bupa acak yang kontinu ya, yang nilainya berupa interval. Nah, berarti interval dari min tak hingga sampai tak hingga, kemudian ini min tak hingga dari tak hingga. Ingat ya, yang di dalam ini merupakan batas dari bupa acak x, kemudian yang di luar ini merupakan batas dari bupa acak y. Ingat ya, ingat kembali tentang fungsi peluang gabungan teman-teman. Di sini untuk menentukan nilai ekspektasi dari fungsi vx, y yang merupakan fungsi dari bupa acak x dan y yang kontinu ya, ini bisa dikalikan fungsi vx, y dengan peluang densitasnya. Fungsi densitasnya. Nah, ini ya seperti dituliskan di persamaan yang kedua. Nah seperti apa contohnya? Nah ini ya di contoh yang kedua. Nah ini diketahui fungsi densitas dari x dan y, fungsi densitas gabungan ya dari x dan y yang merupakan bupa acak kontinu itu bernilai x plus y untuk nilai x nya itu antara 0 sampai 1 dan y nya itu antara 0 sampai 1. Nah fungsi densitasnya akan bernilai 0 untuk x dan y yang lainnya. Nah, di sini di contoh yang kedua ini kita disuruh menentukan besar nilai ekspektasi dari fungsi 2x y kuadrat min 1.
Sama ya pertanyaannya ya dengan contoh yang pertama. Nah, penyelesaiannya seperti apa? Kita langsung masuk ke penyelesaian. Nah, ini ya berdasarkan definisi dari nilai ekspektasi gabungan yang kontinu, maka ketika kita mencari nilai ekspektasi dari fungsi 2x y kuadrat min 1 kan menggunakan konsep integral ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Ini integral dari perkalian fungsi pubah acak ini ya, yang kontinu ini dikalikan dengan fungsi densitas gabungannya. Nah ini dalam mencari ekspektasi gabungan, teman-teman perhatikan di variabelnya, di pubah acaknya. Nah kalau di sini kan yang di tengah atau yang di dalam kan yang diintegralkan itu adalah x-nya dulu. Jadi teman-teman ya menyelesaikan integralnya ya x-nya dulu ya, diintegralkan terhadap x, baru nanti hasilnya teman-teman integralkan terhadap y-nya. Ini ya, ini. Nah kemudian, ini di baris kedua teman-teman tinggal sesuaikan dengan batas dari x dan y-nya. Nah kebetulan memang di sini x dan y kan memiliki batas yang sama ya, antara 0 sampai 1, maka ya ini dari yang baris pertama ini ya ke baris yang kedua ini tinggal teman-teman jabarkan aja. Karena x-nya itu antara 0 sampai 1, kemudian y-nya pun juga antara 0 sampai 1, ya berarti ini kita tuliskan tak hingga ke 0 ya untuk y maupun untuk ke x karena batasnya sama ya. Ini kemudian fungsinya ditambahkan dengan integral dari 0 sampai 1 ya, karena kita mengikuti sifat dari integral ya. Ini untuk x dan y, ini fungsinya teman-teman tuliskan saja seperti biasa. Kemudian batas yang ketiga itu dari 1 sampai tak hingga untuk x dan untuk y-nya. Nah selanjutnya masuk ke langkah yang ketiga, teman-teman perhatikan untuk nilai atau batas yang kurang dari x atau ketika batasnya dari min tak hingga sampai 0 ya, baik untuk x maupun untuk y, itu kan nilai fungsi densitas gabungannya itu kan nilainya adalah 0. Dia masuknya di sini. Gitu ya. Fungsi densitas yang bernilai x plus y itu hanya berlaku untuk x-nya antara 0 sampai 1 pun dengan y-nya antara 0 sampai 1. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk batas yang lainnya itu pasti nilainya adalah 0. Nih ya teman-teman ya. Nah ini. Sama halnya dengan ketika batasnya itu lebih dari 1 atau dari 1 sampai tak hingga. Nilai fungsi densitas gabungannya juga nilainya adalah 0. Itu ya teman-teman ya. Nah ini. Nah ini nilainya 0, kanan kiri 0 ya. Maka teman-teman silakan fokuskan ke yang tengah. Jadi integral dari 0 sampai 1, integral dari 0 sampai 1 ini integralnya lipat 2 ya. Fungsi 2x y kuadrat min 1 teman-teman kalikan dengan fungsi densitasnya adalah x plus y. Kemudian teman-teman integralkan terhadap x dulu baru terhadap y. Nah ini ya. Nah ini caranya gimana ya teman-teman, kalau misalkan bingung tinggal kalikan dulu satu-satu boleh. Nih ya 2x y kuadrat kalikan x berarti 2x kuadrat y kuadrat, kemudian plus ya, plus 2x y pangkat 3. Nih ya ini kan perkalian ini dengan ini ya, kemudian min x kemudian min y. Nah ini. Nah karena yang dimau itu diintegralkan terhadap x, maka teman-teman fokusnya di berubah acak x-nya atau di variabel x-nya. Nah, bagaimana dengan y? Y teman-teman anggap sebagai suatu konstanta, ya suatu bilangan. Nah, ini jadi teman-teman fokus di x-nya. Nah, di sini 2x kuadrat y kuadrat, maka teman-teman tinggal lihat, oh x kuadrat itu kalau teman-teman integralkan berarti kan sepertiga x pangkat 3. Gitu ya, karena di sini ada 2 berarti 2/3 x pangkat 3, y-nya tetap dituliskan seperti ini ya, y kuadrat, kemudian ditambah 2x. Nah ini x saja, x kalau kita integralkan berarti kan setengah x kuadrat ya enggak, karena di sini ada 2 berarti kan 2 dibagi 2, 2-nya itu terbagi oleh setengah tadi ya itu. Nah kemudian berarti x kuadrat y pangkat 3, y pangkat 3-nya tetap ya, kemudian min
ini X kita kuadratkan, berarti min setengah X kuadrat min Y. Y itu kan kita tadi anggap sebagai konstanta ya, karena dia sendirian kita integralkan terhadap X, berarti hasilnya adalah XY-nya. Nah ini, jangan lupa teman-teman, di sini X-nya itu batasnya dari 0 sampai 1, jadi nanti kita rubah dulu, X-nya itu bernilai 1 sampai 0 atau dari 0 sampai 1 ya teman-teman ya. Nah ini, nah nanti tinggal dimasukkan, berarti ketika X nya 1, ini kalau X nya 0 kan berarti nilainya 0 semua ya teman-teman ya, jadi jangan dihitung, berarti ini saja yang 1 X nya, berarti kan 2/3 kali 1 kali Y kuadrat, berarti kan hasilnya 2/3 Y kuadrat ditambah Y pangkat 3 min setengah ya, min setengah, oh sorry ini harusnya min setengah nih ya, min setengah min Y nih ya teman-teman ya, ini min Y. Nah nanti sudah ya hasilnya ketika integralkan terhadap X, tapi langkahnya belum selesai. Karena apa? Karena di sini kita disuruh untuk mengintegralkan lagi hasilnya tadi terhadap variabel Y-nya. Nah ini ya. Ya ini kan sudah bentuknya Y semua, maka tinggal teman-teman integralkan. Ini gampang ya teman-teman ya, karena ini merupakan fungsi polinomial, jadi pengintegralannya itu biasa. Ya, berarti ini 2/3, berarti kalikan Y kuadrat itu kalau diintegralkan kan berarti 1/3 Y pangkat 3, berarti 2/3 kali 1/3 itu kan berarti 2/9 Y pangkat 3 ditambahkan ini tinggal teman-teman integralkan ya, 1/4 Y pangkat 4 min setengah Y kuadrat ya, ini min setengah Y ya, sorry ini enggak ada kuadratnya karena ini kan hasilnya setengah ya teman-teman ya. Kemudian min Y kita integralkan berarti min setengah Y kuadrat. Nah ini. Nah kemudian ingat juga kalau batas dari Y itu nilainya antara 0 sampai 1. Nah ini tinggal teman-teman substitusikan saja nilainya. Gitu ya. Ini karena nilainya 1 ya gampang, tinggal dimasukkan aja, berarti 2/9 tambah 1/4 min setengah min setengah. Nah ini. Oh ternyata nilai ekspektasi dari fungsi 2xy kuadrat min 1 ketika fungsi densitas gabungan dari dua pengubah acak kontinu bentuknya seperti ini itu nilainya adalah min 19/36. Nah ini gampang ya teman-teman ya, jadi kalau misalkan diketahui dulu fungsi densitasnya apa atau fungsi peluang gabungan dari X dan Y-nya itu apa, baru nanti teman-teman bisa menghitung langsung dengan mengaplikasikan rumus yang tadi ya untuk menentukan nilai ekspektasi gabungan baik itu yang diskrit maupun yang kontinu. Gitu ya teman-teman ya, gampang. Nah selanjutnya tadi kan kita sudah membahas bagaimana cara menentukan besar ekspektasi gabungan gitu ya. Nah selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana cara menentukan besar ekspektasi bersyarat. Nah di sini saya sudah menuliskan pembahasan pertama itu mengenai ekspektasi bersyarat yang diskrit. Nih ya, karena di sini ada kata-kata syarat, otomatis nanti ada variabel atau peubah acak yang menjadi syaratnya. Nah, karena yang kita bahas diskrit duluan, berarti di sini kita memiliki dua peubah acak yang dua-duanya adalah diskrit, nih ya. Nah, kemudian fungsi yang kita miliki selanjutnya adalah P aksen X bar Y atau X dengan syarat Y, ya. X slash ada slashnya dengan syarat Y, berarti Y itu merupakan syaratnya, kejadian syaratnya, ya. Adalah nilai fungsi peluang bersyarat dari X jika diberikan Y-nya itu sama dengan Y di X. Kemudian P double aksen Y dengan syarat X, jadi ini biar membedakan ya teman-teman ya. Jadi kalau X dengan syarat Y itu fungsi peluang bersyaratnya adalah P aksen, kemudian untuk fungsi peluang bersyarat dari Y jika diberikan X itu kita tulis dengan P double aksen di sini. Ini ya, ini. Maka kalau kita mengetahui nilai-nilai ini, kita bisa menentukan besar ekspektasi bersyarat dari suatu fungsi UX ya. Jika diberikan, jadi kalau kita ingin mencari fungsi
atau nilai ekspektasi bersyarat dari UX jika diberikan nilai Y itu bisa disimbolkan dengan ini ya, UX dengan syarat Y itu bisa teman-teman cari dengan menjumlahkan semua nilai X dari perkalian antara fungsi UX dengan fungsi peluang bersyarat X jika diberikan Y di sini. Itu ya, itu. Nah, sebaliknya kalau kita ingin menentukan besar nilai ekspektasi bersyarat dari VY jika diberikan nilai X ya, ini bisa dituliskan sebagai EVY dengan syarat X, itu bisa teman-teman cari dengan menjumlahkan semua nilai Y dari perkalian antara fungsi VY dengan fungsi peluang bersyarat dari Y jika diberikan nilai X-nya. Nah ini kalau lihat rumusnya pusing ya teman-teman ya, tapi kita akan coba di contoh soalnya. Nah ini ada contoh yang ketiga teman-teman. Di contoh yang ketiga ini diketahui fungsi peluang gabungan dari X dan Y itu bentuknya adalah XY per 18 dengan nilai X-nya itu dari 1, 2, 3 dan nilai Y-nya itu dari 1 dan 2. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai ekspektasi dari 3X dengan syarat Y sama dengan 1 dan nilai ekspektasi dari 2Y kuadrat dengan syarat nilai X-nya adalah 1. Kita akan mencoba mengerjakan yang pertama dulu. Nih ya, ini. Nah ini. Nah kita langsung masuk ke penyelesaian. Teman-teman perhatikan, kalau teman-teman review lagi secara definisi ketika teman-teman ingin menentukan ekspektasi dari suatu fungsi dengan syaratnya adalah nilai Y atau X ini ya. Kalau yang pertama kan kita disuruh nyari ekspektasi dari 3X dengan syarat Y ya, maka kita bisa menggunakan persamaan yang ketiga ini. Ya, dengan menggunakan persamaan yang ketiga di sini, kita ternyata harus mencari dulu yang namanya fungsi peluang bersyarat X-nya jika diberikan Y. Ya, jadi langkah pertama kita nggak langsung bisa menentukan nilai ini, ya, nilai dari ini ya teman-teman ya, tetapi kita harus nyari dulu fungsi peluang bersyarat dari X jika diberikan Y-nya itu berapa. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini saya tuliskan nih teman-teman, fungsi dari X-nya itu kan 3X. Kalau secara definisi ekspektasi bersyarat diskrit itu kan E3X dengan syarat Y sama dengan 1 kan seperti ini nilainya. Nah tetapi di sini itu nilainya berapa itu kan belum diketahui. Maka langkah pertama adalah kita menentukan fungsi peluang bersyaratnya dulu. Nah, ingat lagi materi yang sebelumnya tentang fungsi peluang bersyarat, teman-teman. Kita membutuhkan fungsi marginal dulu. Jadi beranak pinak ya, teman-teman ya nanti mengerjakannya. Jadi sebelum kita menentukan fungsi peluang bersyarat X jika diberikan Y, maka teman-teman terlebih dahulu mencari fungsi peluang marginal dari Y-nya. Caranya seperti apa? Silakan buka lagi catatan di minggu kemarin ya. Ini tentang bagaimana cara menentukan fungsi marginal dari Y. Ini kalau misalkan untuk membedakan ya, ini kan fungsi peluang marginal dari Y kita simbolkan dengan P2Y. Biasanya untuk fungsi peluang marginal dari X itu kan P1X. Gitu ya teman-teman ya, jadi jangan bingung. Pendefinisian silakan teman-teman pakai apapun ya. Tidak harus P1X, P2Y gitu ya, tapi silakan terserah teman-teman. Tapi ini kebetulan karena dia diskrit dan disimbolkan dengan P fungsi peluangnya, maka ini untuk fungsi peluang marginal maupun untuk X maupun Y kita tuliskan P1 P2 aja ya biar gampang. Nah ini jadi fungsi peluang marginal untuk Y itu cara mencarinya dengan apa ya, ini dengan menjumlahkan semua nilai X dari fungsi peluang gabungannya. Nih ya, kalau teman-teman ingat itu kan rumusnya adalah X dari Px, Y. Ini adalah fungsi peluang marginal dari Y. Ya, ini. Nah, dengan menggunakan persamaan ini ya tinggal teman-teman tuliskan. Ya, fungsi peluang gabungan itu kan XY per 18. Di mana X-nya itu kan berjalan dari 1 sampai 3.
ya berarti Y ya, Y per 18 X-nya teman-teman jalankan dari 1, 2 sampai 3 di sini. Makanya hasilnya adalah Y per 18 1 tambah 2 tambah 3. Ini ya. Nah, ternyata diperoleh Y-nya adalah 6Y per 18 atau kalau disederhanakan itu nilainya adalah Y per 3. Nah, perhatikan ya penulisannya. Jadi peluang marginal dari Y itu rumusnya adalah Y per 3, di mana Y-nya itu nilainya adalah 1,2. Jadi jangan lupa tuliskan nilai dari Y-nya ya. Nilai Y-nya itu berapa aja. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mendapatkan fungsi peluang marginal dari Y, teman-teman bisa menentukan fungsi peluang bersyaratnya ya. Fungsi peluang bersyaratnya dari X jika diberikan Y itu kan bisa teman-teman peroleh dari fungsi peluang gabungan dibagi dengan fungsi peluang marginal dari syaratnya. Ini kan syaratnya Y ya. Jadi yang di bawah ini itu merupakan fungsi peluang marginal dari Y yang merupakan syaratnya. Ya. Nah, di sini fungsi peluang gabungannya adalah XY per 18, kemudian fungsi marginal dari Y itu kan nilainya adalah Y per 3. Maka teman-teman operasikan, ternyata fungsi peluang bersyarat untuk X dengan syarat Y atau jika diberikan Y itu nilainya adalah X per 6. Jangan lupa juga tuliskan X-nya itu nilainya adalah 1, 2, dan 3. Nah, ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi nulisnya itu harus lengkap, harus runtut juga. Tuh. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan nilai dari fungsi peluang bersyaratnya, maka kita bisa langsung menentukan nilai ekspektasi dari fungsi peluang gabungannya ya. Nah, ini. Ya. Nah, dengan menggunakan definisi tadi ya, atau yang sudah kita tuliskan ini ya. Jadi jumlahkan semua nilai X dari perkalian antara fungsinya dikalikan dengan fungsi peluang bersyaratnya. Nah, ini. Jadi ini adalah peluangnya ya, dikalikan dengan fungsi bersyarat X dengan diberikan Y-nya. Ya, 3X dikalikan X plus 6. Atau kalau dituliskan ya berarti 3X kuadrat per 6. Tinggal teman-teman masukkan aja 3 per 6 itu kan setengah ya, setengah. Jadi X kuadrat berarti jalankan ketika X-nya 1 berarti 1 kuadrat, ditambah X-nya 2 berarti 2 kuadrat, ketika X-nya 3 berarti 9 gitu ya, atau 3 kuadrat. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini ternyata dioperasikan, ternyata mendapatkan hasil setengah kali 14, itu nilainya adalah 7 gitu ya teman-teman ya. Jadi langkahnya itu beruntut, urut. Jadi ternyata ketika teman-teman disuruh menghitung nilai ekspektasi dari suatu fungsi ya, fungsi gabungan dari X dan Y, itu teman-teman yang pertama harus cari peluang marginalnya dulu, baru fungsi peluang bersyaratnya, baru bisa menentukan nilai ekspektasi gabungannya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus diruntut dulu. Gitu. Makanya silakan tidak usah menghafalkan rumusnya, tapi pahami saja. Kalau teman-teman ternyata dalam ini ya, misalkan dalam perhitungan ekspektasi gabungan diskrit ternyata butuh fungsi peluang bersyarat, teman-teman ingat lagi, oh rumus untuk mencari fungsi peluang bersyarat adalah ini dikalikan ini ya. Oh ternyata dalam fungsi peluang bersyarat butuh fungsi marginalnya, fungsi peluang marginalnya ya, berarti teman-teman cari atau tentukan dulu komponen-komponen yang belum diketahui gitu ya teman-teman ya. Itu penjelasan di contoh yang ketiga. Nah selanjutnya, oh ya, ini yang kedua ya, ini yang B sama ya teman-teman ya. Untuk yang B ini kan kita disuruh mencari nilai ekspektasi dari fungsi 2Y kuadrat dengan syarat X-nya sama dengan 1. Nah ini tinggal dibalik aja ya. Sesuai dengan definisi berarti kita jumlahkan semua nilai Y dari perkalian fungsi 2Y kuadrat dengan fungsi peluang bersyarat dari Y dengan diberikan nilai X-nya sama dengan 1. Nah ini teman-teman langkah pertama sama ya kayak yang A tadi,
Teman-teman cari dulu fungsi peluang marginal dari X. Nah ini sekarang X-nya, fungsi peluang marginal dari X-nya. Nah ini kalau sesuai dengan definisinya, definisi dari fungsi peluang marginal, maka kita jumlahkan semua nilai Y yang ada di soal ya, dari fungsi peluang gabungannya. Nah ini, jadi dibalik, kalau tadi nyari fungsi peluang marginal dari Y, itu kita jumlahkan semua nilai X ya dari fungsi peluang gabungannya. Nah kalau kita mencari fungsi marginal dari X, kita jumlahkan semua nilai Y ya dari fungsi peluang gabungannya. Nah ini XY per 18, kita masukkan Y-nya itu 1 dan 2. Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini kita masukkan Y-nya berarti X per 18, Y berarti, oh ya ini berarti harusnya Y-nya dicoret ya, berarti X per 18, Y-nya kita jalankan 1 ditambah 2, ini kan ya, ini hasilnya adalah 3X per 18. Ini ya teman-teman ya, jadi ternyata fungsi marginal dari X itu rumusnya adalah X per 6, di mana nilai X-nya itu dari 1, 2, dan 3. Itu ya, itu cara menuliskannya seperti itu. Nah, kalau sudah dapat fungsi marginal dari X, kita bisa menentukan fungsi peluang bersyarat dari Y jika diberikan X. Caranya seperti apa? Ya, ini dengan membagi fungsi peluang gabungan dari X dan Y dengan fungsi marginal dari X-nya. Ya, jadi kalau saya tuliskan Px, Y dibagi dengan P1X-nya. Nah, ini ya, diperoleh nilainya adalah Y per 3 dengan Y-nya itu nilainya adalah 1 dan 2. Nah, kalau sudah didapatkan fungsi peluang bersyarat dari Y jika diberikan X ya teman-teman ya, ini kalau X-nya sama dengan 1 pun kan nilainya sama ya, nilainya ya Y per 3 aja, karena di sini kan nggak ada variabel X-nya gitu ya. Sama halnya dengan yang tadi ya teman-teman ya, mana ini kan jika diberikan Y sama dengan Y, tapi kan di sini yang dimau adalah X-nya itu sama dengan, oh ini Y-nya sama dengan 1 ya, oh sorry, Y-nya sama dengan 1 ini ya, ini ya, berarti teman-teman tinggal ketika ini ya, ketika Y-nya sama dengan 1, fungsi peluang bersyaratnya ya tetap sama nilainya X per 6 ya, karena kan di sini nggak ada variabel Y-nya lagi gitu ya, jadi jangan bingung. Nah selanjutnya ya ini tinggal teman-teman masukkan ke persamaan yang tadi ya, ini kita jumlahkan semua nilai Y yang mungkin dari perkalian antara fungsinya 2Y kuadrat dengan fungsi peluang bersyaratnya. Nah ini ya, ternyata diperoleh 2 per 3, Y-nya berarti, oh ini Y pangkat 3 ya, Y pangkat 3 ya teman-teman ya, berarti 1 pangkat 3 ini 1 dan 2 pangkat 3 itu 8 ya, nilainya berarti 9 dibagi 3 berarti, oh 9 dibagi 3 di sini ya, 3 kali 2 itu nilainya adalah 6. Nah ini itu ya teman-teman ya, gampang, silakan dipelajari lagi, nanti kalau ada pertanyaan bisa teman-teman tanyakan di WhatsApp group. Nah kalau sudah jelas, kita masuk ke materi mengenai ekspektasi bersyarat kontinu ya, sama halnya dengan yang diskrit tadi ya, bedanya kalau di sini ya kita memiliki X dan Y itu adalah berubah acak yang kontinu. Nah selanjutnya kita juga punya fungsi densitas bersyarat, jadi ada fungsi densitas bersyarat X jika diberikan Y, kemudian fungsi densitas bersyarat Y jika diberikan X, itu ya. Nah maka kalau teman-teman ingin menentukan nilai ekspektasi dari fungsi UX ya dengan syarat Y, itu bisa teman-teman cari dengan menggunakan persamaan yang kelima ini ya. Jadi kita integralkan semua nilai X ya dari perkalian fungsi UX dikalikan dengan fungsi bersyarat X jika diberikan Y ini terhadap X ya. Ini kemudian kalau kita disuruh mencari nilai ekspektasi dari fungsi VY dengan syarat X ya sama aja, jadi kita integralkan dari perkalian VY dengan fungsi peluang bersyarat Y jika diberikan nilai X ini terhadap Y. Jadi perhatikan
integralnya itu terhadap apa. Itu ya teman-teman ya. Nah ini, nah contoh 4 ini untuk memperjelas materi tentang ekspektasi bersyarat yang kontinu. Nah, di contoh yang keempat ini, teman-teman kan diketahui fungsi densitas gabungan dari X dan Y itu nilainya adalah 3/14. Ini per 14 ya, teman-teman ya. 3/14 X Y kuadrat untuk nilai X antara 0 sampai 2 dan nilai Y-nya antara 1 sampai 2. Dan akan bernilai 0 fungsi densitasnya untuk X dan Y yang lainnya. Nah, di sini pertanyaannya sama ya, seperti di contoh yang ketiga ya, kita disuruh nyari nilai ekspektasi dari fungsi 3x dengan syarat y sama dengan 1 dan nilai ekspektasi dari fungsi 2y kuadrat dengan nilai x-nya itu sama dengan 1. Nah, di sini kita langsung ke penyelesaiannya. Ini ya. Berdasarkan definisi dari ekspektasi bersyarat kontinu ini ya, kalau kita ingin menentukan nilai ekspektasi dari 3x dengan syarat y, kita mengaplikasikan persamaan yang ke-5 ini ya teman-teman ya. Ini itu kan berarti kita disuruh mencari integral dari min tak hingga sampai tak hingga fungsi 3x-nya, kemudian kita kalikan dengan fungsi peluang bersyaratnya atau fungsi densitas bersyaratnya, dari x jika diberikan y. Nah, sama halnya dengan contoh yang ketiga, contoh yang keempat ini juga kan kita belum diketahui fungsi densitas bersyaratnya ya. Maka langkah pertama ya apa? Berarti kita menentukan fungsi densitas marginal dari y. Ya, persis seperti di contoh yang ketiga, cuma bedanya di sini di contoh yang keempat ini kan kita ubah acaknya kontinu gitu ya, makanya semua perhitungannya kita menggunakan integral. Nah ini ya, jadi fungsi densitas marginal dari y ini ya, maka kita menghitung dengan mengintegralkan fungsi densitas gabungannya terhadap x. Jangan lupa ya, kalau kita ingin menentukan fungsi marginal, kalau dari x berarti kita mengintegralkan fungsi gabungannya itu terhadap y ya. Tapi kalau kita ingin mencari fungsi marginal dari y, maka nanti kita mengintegralkan fungsi densitas gabungannya itu terhadap x. Jadi kita balik gitu ya, gitu. Nah, di sini karena syarat x-nya ya, ini karena kita kan diintegralkan terhadap x ya, dimana x-nya itu kan antara 0 sampai 2 ya, maka ya ini kita jabarkan berarti min tak hingga sampai 0, kemudian 0 sampai 2, kemudian 2 sampai tak hingga. Nah, teman-teman perhatikan nilai dari fungsi densitas gabungan ketika x-nya kurang dari 0 atau ketika batasnya dari min tak hingga sampai 0 ataupun ketika x-nya dari 2 sampai tak hingga, itu kan pasti nilainya adalah 0 ya, mengikuti nilai yang untuk x dan y yang lainnya. Itu ya. Maka teman-teman di sini fokusnya adalah mengintegralkan fungsi 3/14, ini 14 ya, teman-teman ya. 14 x y kuadrat dengan batasnya 0 sampai 2 terhadap x dx di sini. Nah, karena yang diintegralkan adalah variabel x-nya, maka teman-teman perhatikan di variabel x-nya saja. Berarti kan x kalau kita kuadratkan berarti kan setengah x kuadrat. Nah, y kuadratnya kita tuliskan biasa aja, kemudian 3/14. Nah, ini kan berarti ini kalian ya, perkalian 3/28 x kuadrat y kuadrat dengan batas x-nya antara 0 sampai 2. Nah, ini tinggal teman-teman masukkan x-nya 2, berarti kan 2 kuadrat 4 dibagi 28 itu kan 7 ya, berarti 3/7 y kuadrat ini adalah fungsi marginal dari y. Nah, dituliskannya seperti apa? Dituliskannya yang benar adalah seperti ini gitu ya. Jadi fungsi marginal dari y itu akan bernilai 3/7 y kuadrat untuk y-nya itu antara 1 sampai 2 dan akan bernilai 0 untuk nilai y yang lainnya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah mendapatkan fungsi marginal dari y-nya, kita bisa menghitung fungsi peluang bersyaratnya. Ini fungsi peluang bersyarat dari x jika diberikan y, atau dituliskan ini saya simbolkan dengan gx dengan syarat y gitu ya.
Itu teman-teman tinggal membagi fungsi densitas gabungan dengan fungsi marginal dari Y-nya. Nih ya, oh ternyata diperoleh nilainya adalah setengah X. Nah, penulisannya seperti apa? Ya, penulisannya yang benar seperti ini. Nih ya, jadi kalau misalkan teman-teman menghadapi peubah acaknya itu kontinu, maka nanti dituliskannya dalam bentuk interval seperti ini, nilai-nilainya. Baik itu nilai peluang gabungan, nilai marginal, nilai peluang bersyarat, dan sebagainya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah didapatkan fungsi peluang bersyarat dari X terhadap Y, teman-teman berarti bisa menentukan nilai ekspektasi dari 3X dengan syarat Y, ya, sesuai dengan persamaan yang ini ya teman-teman ya, ini saya bintangi aja ini teman-teman. Nah ini ya, kan integral dari min tak hingga sampai tak hingga Tx kali Gx dengan syarat Y dx. Nah ini kembali karena yang kita integralkan terhadap X, maka batasnya juga menyesuaikan nilai X-nya ya. Nilai X-nya itu kan antara 0 sampai 2, berarti kan ini min tak hingga sampai 0, 0 sampai 2, 2 sampai tak hingga. Nah ini tinggal teman-teman, ini pastikan nilainya adalah 0 ya, karena peluang bersyarat X jika diberikan Y untuk nilai X yang kurang dari 0 yang ini, ataupun yang lebih besar dari 2, pasti nilainya adalah 0. Ini ya, maka teman-teman fokusnya ya di persamaan yang di tengah ini. Ya, integral dari 0 sampai 2, 3X kali setengah X dx. Ini kan kalau saya tuliskan berarti 3/2 X kuadrat. Teman-teman integralkan saja. Nilainya berapa ya? Berarti 3/2 kali 1/3 X pangkat 3. Ini ya. Jadi teman-teman coret, oh hasilnya adalah 1/2 X pangkat 3. Nah ini. Tinggal teman-teman substitusi saja nilai X-nya yang nilainya dari 0 sampai 2 di sini. Oh ternyata nilai ekspektasi dari fungsi 3X dengan syarat Y itu nilainya adalah 4. Nah ini kalau misalkan Y-nya diganti 1, berapa pun nilainya ya tetap 4. Ya enggak? Karena apa? Karena nilai ekspektasi untuk fungsi 3Y dengan syarat 3X dengan syarat Y itu kan sudah berbentuk konstanta. Maka kalau misalkan teman-teman disuruh mencari dengan syarat Y-nya nilainya berapapun, baik itu 1 di sini ya, atau 5 atau 1000, ya tetap nilainya adalah 4. Itu ya teman-teman ya, jelas ya. Itu cara menentukan nilai ekspektasi gabungan dari dua peubah acak yang kontinu. Nih teman-teman. Nah nanti dengan cara yang sama ini untuk mencari nilai B ya, yang nilai ekspektasi dari 2Y kuadrat dengan syarat atau dengan diketahui nilai X-nya. Sorry, ini harusnya X ya. Ini mana ini soalnya. Ini ya dengan X-nya sama dengan 1. Berarti ini saya salah nulis ya teman-teman ya. Ini dengan X-nya itu 1 sama dengan 1, itu nilainya ya sama. Teman-teman langkah pertama berarti nyari fungsi densitas marginal dari X-nya. Ini saya tuliskan langsung hasilnya ya. Silakan teman-teman bisa jabarkan sendiri hitungan atau prosesnya seperti apa. Ini fungsi densitas marginal untuk X. Kemudian ini adalah fungsi densitas bersyarat dari Y jika diberikan X. Ini juga saya langsung menuliskan ya teman-teman ya, menuliskan hasilnya. Silakan prosesnya kalau teman-teman catat di buku catatan, silakan yang lengkap gitu ya, silakan. Nah ini selanjutnya untuk menentukan nilai ekspektasi dari fungsi 2Y kuadrat dengan diketahui nilai X ya, ini baru saya jabarkan seperti ini. Ini ya teman-teman ya, ini silakan dipelajari teman-teman. Nih ya. Oh sorry, ini harusnya terhadap Y ya. Kenapa? Karena di sini sebelumnya kan kita perhatikan di yang ditanyakan. Ini kan nilai ekspektasi dari fungsi 2Y kuadrat ya. Kalau tadi nilai ekspektasi dari 3X nya, maka nanti yang mengintegralkan itu adalah X-nya kalau di sini, karena kan yang ditanyakan adalah 3X. Tapi untuk yang sini berarti kita DY. Sorry ya, ini silakan nanti diubah. DY, ini DY, ini juga DY. Ini ya. Nih.
karena kopas-kopas ya, jadi banyak salahnya, mohon maaf. Nah ini silakan, ini teman-teman fokusnya juga yang di tengah aja, integral dari 1 sampai 2, 2y kuadrat dikalikan 3/7 y kuadrat. Ya, ini berarti 6/7 y pangkat 4. Ini kan kalau teman-teman integral kan berarti 6/7 kali 1/5 y pangkat 5 gitu ya, atau 6/35 y pangkat 5. Nah ini nanti tinggal teman-teman substitusi nilai y-nya dari 1 sampai 2. Ternyata diperoleh nilai ekspektasi dari fungsi 2y kuadrat dengan syarat nilai x-nya sama dengan 1, itu nilainya adalah 186/35. Itu ya teman-teman ya, gampang. Silakan pelajari lagi, kita hanya menggunakan atau mengaplikasikan rumus yang sudah kita pelajari. Itu ya teman-teman ya. Nah selanjutnya tadi kan kita membahas mengenai ekspektasi bersyarat. Sebenarnya ya ekspektasi bersyarat itu ya kayak kita mencari rataan bersyarat. Jadi di sini rumus untuk mencari rataan bersyarat itu ya sama plek-ketiplek dengan mencari ekspektasi bersyarat. Bedanya teman-teman, kalau tadi di ekspektasi bersyarat ya, baik itu yang diskrit maupun yang kontinu, kita menggunakan fungsi di sini ya, ini. Nah tetapi untuk rataan kita menggunakan peubah acak yang diketahui. Ini ya, kalau kita ingin mencari nilai ekspektasi dari peubah acak x dengan syarat y, maka kita tinggal menjumlahkan semua nilai x dari perkalian antara x dengan peluang atau nilai fungsi bersyaratnya ya. Kemudian kalau kita ingin menentukan nilai ekspektasi dari y ya, atau nilai rataan dari y dengan syarat x, maka kita tinggal menjumlahkan semua nilai y dari perkalian antara y dengan peluang bersyarat dari y jika diberikan x. Nah ini, jadi rataan itu ya termasuk dalam ekspektasi bersyarat ya teman-teman ya, itu ya, jadi jangan bingung. Nah contohnya seperti apa? Nah ini kebetulan contoh yang kelima, fungsi peluang gabungannya itu tidak berbentuk fungsi ya, tapi dalam bentuk bilangan atau angka. Nah di sini teman-teman perhatikan, ini ada nilai x dan nilai y. Jadi nilai y, ini x itu dinyatakan yang nilainya tuh ke sini ya, yang ke kanan. Jadi x itu nilainya adalah 0, 1, 2 ya. Kemudian nilai y ini yang ke bawah, dari atas ke bawah ya, nilainya dari 0, 1, 2 dan 3 gitu ya. Ini adalah fungsi marginal dari y, ini adalah fungsi marginal dari x-nya. Ini ya teman-teman ya, untuk kombinasi antara x dan y-nya. Nah ini yang ditanyakan adalah nilai ekspektasi untuk x dengan syarat y-nya atau diberikan nilai y-nya. Nah caranya seperti apa? Nah ini, kalau teman-teman perhatikan, dengan menggunakan rumus atau persamaan yang ada di persamaan yang ketujuh ini ya, di definisi rataan bersyarat, ini kan kalau kita ingin menentukan nilai ekspektasi dari x dengan syarat y, itu kita jumlahkan semua nilai x dengan peluang bersyaratnya ya. Nah dalam hal ini teman-teman, kita kan belum mengetahui peluang bersyarat dari masing-masing nilai x jika diberikan y-nya ya enggak. Maka langkah pertama adalah teman-teman mencari atau menentukan peluang bersyarat dari x jika diberikan nilai y-nya ya. Sama seperti di nilai ekspektasi bersyarat yang diskrit tadi ya. Maka ketika kita ingin menentukan ini ya, peluang bersyarat dari x jika diberikan y, itu berarti membagi nilai peluang gabungan ya, peluang gabungan dengan peluang marginal dari y-nya. Ini ya teman-teman ya, ini yang ini. Nah maka dengan rumus ini ya, silakan teman-teman perhatikan ya, peluang bersyarat dari x jika diberikan y itu kan berarti peluang gabungan x dan y dibagi dengan peluang bersyarat dari y, peluang marginal dari y-nya.
Nah, ini peluang marginal kan teman-teman sudah dapatkan ya, P2Y-nya. Ini untuk Y-nya 0, untuk Y-nya 0 ya, Y-nya 0 itu nilainya 0,2, Y-nya 1 itu nilainya 0,4, Y-nya 2 itu 0,3, Y-nya 3 0,1. Ya. Nah, ini karena kita memiliki X-nya itu 3, kemudian Y-nya itu 4, maka nanti kita akan memiliki 4 nilai ya. Ini 4 nilai peluang bersyaratnya. Nih ya, teman-teman ya. Nih. Karena apa? Karena kan kita punya Y-nya itu kan 0, 1, 2, 3. Ada 4 nilainya. Sedangkan nilai X-nya itu kan 0, 1, dan 2. Ada 3. Karena yang kita inginkan adalah peluang bersyarat dari X jika diberikan Y, di mana Y-nya 4, nanti kita akan mendapati 4 nilai ekspektasinya ya. Nah, ini pertama adalah jika diberikan Y-nya itu adalah 0 atau syaratnya nilai Y-nya adalah 0. Maka teman-teman perhatikan untuk X sama dengan 0. Jadi kita kombinasikan sebenarnya teman-teman. Jadi seperti ini ya. Ini kan X 0, 1, 2. Kemudian ini Y 0, 1, 2, 3. Nanti teman-teman hitung satu-satu. Ketika Y-nya 0, karena yang menjadi syarat adalah Y, maka ke sini. Ketika Y-nya 0, nih ya, ke sini. Kemudian X saja. Ketika ketika diberikan Y-nya 0, maka kombinasikan antara X-nya 0, Y-nya 0. Kemudian kombinasikan antara X1 dengan Y-nya 0. Kemudian kombinasikan antara X2 dengan 0. Gini. Ya, karena Y yang menjadi syaratnya. Kemudian nanti ketika Y-nya 1 ya sama. X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2. Nanti Y-nya 3 sama ya, gitu ya. X-nya 0, 1, 2. Kemudian Y-nya 3 kombinasikan dengan X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2. Gitu terus. Gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, ini. Ketika diberikan Y-nya 0, maka ketika X-nya 0, Y-nya 0, berarti kan peluang bersyarat jika diberikan X-nya 0 dengan syarat Y-nya 0, berarti kan peluang gabungan untuk nilai X-nya 0, Y-nya 0 dibagi peluang marginal ya untuk Y-nya itu adalah 0. Jadi marginal untuk Y-nya sama dengan 0 itu kan ini. Ya, nilainya adalah 0,2. Jadi ini nanti nilainya 0,2 semua. Kenapa? Karena Y sama dengan 0 itu merupakan syaratnya ya. Kemudian bagaimana melihat peluang gabungan 0,0 Bu? Nah, teman-teman tinggal lihat ketika Y-nya 0, lihatnya atasnya dulu ya. Ketika X-nya 0, Y-nya 0, maka peluang gabungan dari 0,0 itu nilainya adalah 0,05. Itu ya. Ini nilainya, makanya ini nilainya 0,05 dibagi peluang marginal ketika Y-nya 0 adalah 0,2. Hasilnya apa? Berarti 0,25. Bagaimana kalau X-nya 1 Bu, Y-nya 0? Peluang gabungannya seperti apa ya? Teman-teman tinggal lihat. Oh, X-nya 1 nih. Ini X ya. Kalau bingung silakan dituliskan X-nya di atas ini, Y-nya yang di samping kiri ini. Ya. X-nya 1, Y-nya 0 ya. Oh, nilainya sama 0,05 Bu. Oh ya, 0,05 dibagi 0,2 gitu ya. Atau misalkan ini X-nya 2 ya, teman-teman perhatikan. Oh, X-nya 2, Y-nya 0 di sini, berarti yang baris 1 ya. 0,1 dibagi 0,2 nilainya berapa? 0,5. Nanti nilai ekspektasi ketika diberikan X ya, nilai ekspektasi dari X ketika diberikan Y sama dengan 0, berapa nilainya? Ya berarti dengan menggunakan rumus yang atas ini ya, berarti 0 dikalikan peluang bersyarat ketika X-nya 0, Y-nya 0, ini ya, ini ditambah 1 ketika peluang bersyaratnya 1 dengan Y-nya 0, ini ya nilainya, ini ya. Kemudian
3, X-nya kan, X-nya 2 ya, 0, 1, dan 2. 2 dengan dikalikan ini. Itu ya teman-teman ya. Sama halnya ketika Y-nya 1, Y-nya 2, Y-nya 3 ya sama. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini, ketika Y-nya 1, maka nanti yang membagi adalah fungsi peluang marginal dari Y yang bernilai 1 Y-nya. Berarti teman-teman lihatnya ketika Y-nya itu 1, nilainya berapa? 0,4. Gitu ya. Itu. Nah, nanti peluang gabungannya tinggal teman-teman lihat. Nih ya, ketika 0,0 0,1 ya, 0,1 sorry, ini 1, berarti teman-teman tinggal lihat X-nya 0, kemudian Y-nya 1, nah ini berarti 0,1 gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung lihat, yang penting teman-teman paham, yang X itu yang di atas, Y itu yang di samping kiri gitu. Itu ya, silakan. Ini ketika X-nya 1, Y-nya 1, berarti ya teman-teman lihat di sini X-nya 1 di sini, kemudian teman-teman turun ketika Y-nya 1, berarti yang ini. Itu ya, silakan dilanjutkan sampai mendapatkan nilai ekspektasi dari X ketika Y-nya adalah 2. Nih ya, 2, kemudian ke 3 di sini. Nah, ini. Ini ya, teman-teman ya. Ini nilai ekspektasi dari X jika diberikan Y. Kenapa kita menghitung satu-satu untuk semua kemungkinan Y? Karena di soal itu mintanya adalah nilai ekspektasi dari X jika diberikan Y. Nah, padahal di soal ini nilai Y itu kan ada 4 ya. 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini. Itu ya teman-teman ya. Silakan di baca dan dipelajari ya. Ini ada banyak tipenya ya, nanti akan saya betulkan. Nah, ini berarti ada 4 nilai ekspektasi dari X karena Y yang diberikan itu ada 4 ya. Ini 0, 1, 2, dan 3. Itu ya teman-teman ya. Jelas, gampang. Nah, ini contoh yang kelima, itu contoh mengenai rataan bersyarat yang diskrit. Nah, selanjutnya rataan bersyarat yang kontinu juga sama seperti ekspektasi bersyarat yang kontinu, teman-teman. Ya, bedanya tadi ya, kalau yang di ekspektasi bersyarat maka di sininya itu adalah suatu fungsi. Tapi kalau di rataan bersyarat ya X dan Y ini adalah suatu peubah acak gitu ya, suatu variabel. Nah, ini dengan cara yang sama kita bisa mengaplikasikan persamaan yang ke-9 dan ke-10 untuk menentukan rataan bersyarat kontinu. Ya, ini. Nah, kemudian di sini di contoh yang ke-6 kita memiliki fungsi densitas gabungan dari X dan Y, ya, nilainya itu E pangkat min Y untuk X-nya itu antara 0 sampai Y dan Y-nya itu antara X sampai tak hingga. Kemudian akan bernilai 0 untuk X dan Y yang lainnya. Nah, di contoh yang ke-6 ini kita disuruh menentukan besar nilai ekspektasi dari Y jika diberikan X dan nilai ekspektasi dari X jika diberikan Y. Nah, caranya seperti apa? Kita langsung ke penyelesaian contoh yang ke-6. Nah, di sini biar teman-teman jelas ya batasan dari yang ada di soal ya, karena kan di soal itu diketahui X-nya itu antara 0 sampai Y, tapi Y-nya itu antara antara X sampai tak hingga. Maka di sini kita gambarkan grafiknya ya. Ini grafik dari fungsi Y sama dengan X-nya. Nah, ternyata yang memenuhi batasan ini ada di daerah A ini, teman-teman. Ini ya, teman-teman ya, ini. Jadi nanti batasan ini itu teman-teman bisa lihat di grafik yang ada di gambar ini ya, ini. Nah, seperti apa? Nah, kita kembali lagi ke definisi rataan bersyarat yang kontinu, bahwa kalau kita ingin menentukan nilai ekspektasi dari Y jika diberikan X, itu kan berarti kita menghitung nilai integral ya dari perkalian antara fungsi Y atau antara variabel Y dengan fungsi peluang bersyaratnya, fungsi densitas bersyaratnya ya dari Y jika diberikan X. Karena kan pertama itu kita menentukan nilai ekspektasi dari Y ya jika diberikan X-nya. Nah, maka langkah pertama adalah kita menentukan fungsi densitas
fungsi marginalnya, fungsi densitas marginalnya ya dari X-nya. Ini ya, sama seperti ketika teman-teman menghitung fungsi marginal dari X ya, teman-teman ya. Maka kita mengintegralkan terhadap Y fungsi densitas gabungannya. Nah, ini. Nih. Nah, ini karena yang menjadi integral itu adalah Y-nya, maka teman-teman perhatikan batas dari Y-nya. Nah, di sini kan Y-nya itu nilainya antara X sampai tak hingga, ya. Maka di sini berarti min tak hingga sampai X, kemudian X sampai tak hingga. Nah, untuk min tak hingga sampai X itu kan fungsi densitas gabungannya kan nilainya adalah 0, ya. Di sini 0. Kemudian untuk X sampai tak hingga, fungsi densitas gabungannya kan bentuknya adalah E pangkat min Y. Nah, ini teman-teman tinggal mengintegralkan ya, E pangkat min Y dari batasnya antara X sampai tak hingga. Karena di sini batas atasnya tak hingga ya, maka kita nyari limitnya. Limit B menuju tak hingga, B itu menyimbolkan tak hingganya tersebut. Nih ya. Nah, integral dari E pangkat min Y itu kan hasilnya min E pangkat min Y, batasannya dari X sampai B, di mana B-nya itu nanti kita cari limitnya ya, menuju tak hingganya. Nah, di sini ternyata diperoleh bahwa hasilnya adalah min E pangkat min B ditambah E pangkat min X. Ingat ya, min E pangkat min tak hingga. Ini kan kalau kita tuliskan berarti min 1 per E pangkat tak hingga. 1 dibagi bilangan yang sangat besar itu kan pasti mendekati 0 nilainya ya. Akan 0 gitu ya. Tuh, maka di sini pasti nilainya adalah 0. Makanya di sini hasil dari fungsi densitas marginal untuk X itu nilainya adalah E pangkat min X. Nah, kemudian kalau dituliskan seperti apa? Berarti ya dituliskannya seperti ini ya. Fungsi densitas marginal dari X itu bernilai E pangkat min X untuk X yang lebih besar dari 0 dan akan bernilai 0 untuk X yang lainnya. Itu ya, itu. Nah, selanjutnya kita bisa menentukan fungsi densitas bersyarat dari Y jika diberikan nilai X ya. Nah, caranya seperti apa? Yakni dengan membagi fungsi densitas gabungan dengan fungsi densitas marginal dari X-nya. Nah, ini ya, jadi E pangkat min Y dibagi E pangkat min X. Berarti kan E pangkat min Y plus X, atau bisa dibalik ya. Jadi E pangkat X min Y di sini. Karena min X kita naikkan ke atas itu kan nanti bentuknya jadi plus positif. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, maka nanti kita dapatkan fungsi bersyarat dari Y jika diberikan X adalah E pangkat X min Y. Nah, kalau kita sudah mendapatkan fungsi bersyarat dari Y terhadap X ya, maka kita bisa menentukan nilai ekspektasi dari Y jika diberikan X-nya. Nih ya, teman-teman ya. Nah, ini karena yang dicari adalah Y-nya, maka di sini integralnya ya terhadap Y-nya, teman-teman. Nih ya. Nah, ini. Nah, teman-teman perhatikan, oh Y-nya itu batasannya masih sama dari X sampai tak hingga. Ya berarti nanti di sini penjabarannya ya, jadi min tak hingga sampai X sampai tak hingga. Gini ya. Nah, dari min tak hingga sampai X itu kan nilai fungsi densitas bersyaratnya itu kan nilainya adalah 0. Makanya di sini nilainya 0. Itu ya. Kemudian untuk yang batasannya dari X sampai tak hingga, fungsi densitas bersyaratnya itu kan nilainya adalah E pangkat X min Y. Nah, ini nanti teman-teman bisa menggunakan integral parsial ya untuk mendapatkan penyelesaian dari integral ini nilainya. Ini ya, teman-teman ya. Jadi karena ini kan kalau kita jabarkan itu kan nilainya Y E pangkat X kali E pangkat min Y. E pangkat X ini kan karena kita kan mengintegralkan Y ya terhadap Y, maka E pangkat X kita bisa keluarkan ke depan di sini karena kita bisa anggap dia itu suatu konstanta. Nah, ini.
Maka kita integralkan Y pangkat min Y terhadap DY dengan batasannya itu dari X sampai B. Ya, B-nya itu kita cari limitnya mendekati tak hingga di sini. Nah, maka menggunakan integral parsial yang seperti kemarin saya jelaskan ya, kita ubah jadi UdV, integral UdV itu berarti UV min integral VdU gitu ya. Itu silakan nanti dijabarkan sendiri apakah benar. Ini saya langsung menuliskan hasilnya ya. Ternyata diperoleh nilai ekspektasi dari Y jika diberikan X dengan menggunakan integral parsial itu diperoleh nilainya adalah X plus 1. Nah, ini kan secara umum ekspektasi dari Y jika diberikan X. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman disuruh mencari nilai ekspektasi dari Y jika diberikan X-nya sama dengan 1, ya tinggal teman-teman ubah X yang di sini jadi 1. Ya, berarti 1 tambah 1 berarti nilainya adalah 2. Gitu ya, teman-teman ya. Silakan dipelajari lagi. Nah, untuk yang B ya, poin yang B di mana teman-teman disuruh mencari nilai ekspektasi dari X jika diberikan Y, itu silakan dicoba kerjakan sendiri. Itu ya, caranya sama seperti yang di poin A ini. Itu ya teman-teman ya, itu bagaimana cara mencari nilai ekspektasi atau rataan rataan bersyarat yang kontinu. Nih, silakan dipelajari lagi. Nah, selanjutnya ada beberapa sifat dari rataan bersyarat, teman-teman. Nah, dalam hal ini kita mempelajari dalil-dalilnya. Dalil yang pertama menyatakan bahwa kalau kita menentukan atau menghitung nilai ekspektasi dari ekspektasi bersyarat X jika diberikan Y, itu sama aja nilainya dengan ekspektasi dari X. Ya, atau misalkan kita menghitung nilai ekspektasi dari ekspektasi bersyarat Y jika diberikan X, itu ternyata sama dengan ketika kita menghitung nilai ekspektasi dari Y. Nah, buktinya seperti apa? Nah, buktinya ini ya. Untuk yang pertama kita menggunakan definisi rataan yang kontinu, bahwa secara definisi untuk mencari nilai ekspektasi X jika diberikan Y, itu kan kita mencari integral dari min tak hingga sampai tak hingga X kali fungsi atau peluang fungsi densitas bersyaratnya, ya enggak? Ini. Nah, kalau dijabarkan fungsi densitas bersyarat itu kan merupakan pembagian antara fungsi densitas gabungan dengan fungsi marginal dari Y-nya, ya enggak, fungsi densitas marginalnya. Nah, ini ternyata nanti ya, kalau teman-teman jabarkan kembali nilai ekspektasi dari X dengan syarat Y, itu kan seperti ini teman-teman. Ya, jadi X kali F X, Y ini kalau dijabarkan ya, pokoknya dapatnya adalah nilai ekspektasi dari X dengan syarat Y. Nah, nanti dijabarkan teman-teman, nanti ternyata diperoleh bahwa nilai ekspektasi dari ekspektasi X, Y. Oh ya, ini kalau kita ingin mencari nilai ekspektasi X terhadap Y kan rumusnya seperti ini ya teman-teman ya. Padahal ketika sebelumnya kita kan mendapatkan nilai ekspektasi dari X jika diberikan Y kan nilainya ini, ya enggak? Maka kalau teman-teman ingin mencari nilai ekspektasi dari ekspektasi X jika diberikan Y, itu bentuknya ini nanti dijabarkan teman-teman, nanti diperolehnya ini. Iya, dijabarkan kemudian ternyata benar terbukti bahwa nilai ekspektasi dari ekspektasi X jika diberikan Y itu nilainya adalah integral min tak hingga sampai tak hingga X kali fungsi marginal dari X-nya. Nah, ini kalau kita secara definisi itu kan nilai ekspektasi dari X-nya sendiri, karena kan ekspektasi dari X itu kan X dikalikan fungsi dari X-nya, ya enggak? Ini ya teman-teman ya, itu dalil yang pertama beserta buktinya. Silakan untuk dalil yang kedua teman-teman juga coba dijabarkan sendiri, caranya sama seperti yang di nomor pertama, gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya dalil yang kedua itu menyatakan jika dua buah peubah acak X dan Y saling bebas, maka akan berlaku dua sifat ini, di mana nilai ekspektasi dari X jika diberikan Y itu sama
dengan nilainya adalah ekspektasi dari X, ya. Kemudian yang kedua, nilai ekspektasi dari Y jika diberikan X, nilainya itu akan sama dengan nilai ekspektasi dari Y. Nah, pembuktiannya seperti ini ya, silakan teman-teman baca sendiri. Gitu ya. Jadi dua dalil ini yang berisi 4 sifat dari rataan bersyarat, silakan teman-teman pelajari, karena kemungkinan sifat-sifat yang kita pelajari itu nanti akan kita gunakan untuk mempermudah dalam menyelesaikan suatu soal yang berhubungan dengan yang memiliki sifat tersebut. Nah, ini kebetulan rataan bersyarat ya yang memiliki sifat atau dalilnya. Gitu ya teman-teman ya, silakan dipelajari lagi. Nah, materi selanjutnya ini rada banyak ya teman-teman ya. Nanti belajarnya runtut saja gitu, mengalir saja, silakan dipelajari. Nah, selanjutnya adalah perkalian dua momen. Jadi ternyata kalau kita memiliki, kemarin kan di pertemuan kemarin kan kita membahas tentang momen dan momen rataan ya, momen sekitar rataan gitu ya. Nah, ternyata dua momen yang dimiliki oleh masing-masing peubah acak baik X atau Y itu kita bisa mengalihkannya ya. Nah, di sini perkalian dua momen diskrit berarti kan kalau kita memiliki X dan Y itu peubah acak diskrit. Kemudian yang kita miliki selanjutnya adalah Px, Y yang merupakan fungsi peluang gabungan dari X dan Y-nya. Nah, maka nanti kita akan memiliki dua momen ya teman-teman ya. Mu X itu rataan dari X dan mu Y itu rataan dari Y. Maka nanti perkalian momen sekitar pusat R ya dan ke S, atau dituliskan dengan mu aksen R, S, atau kalau dituliskan dengan nilai ekspektasi ya seperti ini ya. Jadi ekspektasi dari X pangkat R dikalikan X pangkat S itu bisa dicari dengan persamaan yang ke-11 ini. Ya, jadi menjumlahkan semua nilai X dan menjumlahkan semua nilai Y dari perkalian antara X pangkat R dengan X pangkat S dengan peluang gabungannya. Nah, ini ya, ini untuk mencari momen sekitar pusat R dan S. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ingin menghitung perkalian momen sekitar rataan? Jadi beda ya, sekitar pusat dengan sekitar rataan. Nah, kalau sekitar rataan disimbolkan dengan mu R, S. Nah, di sini. Ya, atau kalau dituliskan ya dalam bentuk nilai ekspektasi, itu berarti ekspektasi dari X min mu X pangkat R dikalikan dengan Y dikurangi mu Y pangkat S. Nah, ini ya. Nah, caranya seperti apa? Ya, caranya seperti di persamaan yang ke-12 ini. Ini ya, teman-teman silakan dipahami. Nah, selanjutnya ini untuk yang perkalian dua momen kontinu, sama ya teman-teman ya. Bedanya hanya untuk yang kontinu ya berarti peubah acaknya adalah yang kontinu. Kemudian kita memiliki fungsi densitas gabungannya ya, Fx, Y. Nanti ya mu X-nya sama sebagai rataan X, mu Y-nya itu adalah rataan dari Y. Maka nanti momen sekitar pusat R dan S ya untuk peubah acak yang kontinu bisa teman-teman hitung dengan menggunakan persamaan yang ke-13 ini ya. Kemudian kalau teman-teman disuruh mencari momen sekitar rataan ke R dan ke S dari peubah acak yang kontinu, itu bisa menggunakan persamaan yang ke-14 ini ya, silakan dipelajari. Nah, di sini kenapa kita belajar perkalian dua momen teman-teman? Ternyata dalam statistik perkalian dua momen baik itu yang diskrit maupun yang kontinu bisa digunakan konsepnya untuk menghitung kovarian. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya kovarian. Kovarian itu ya nanti nilai rataan dari masing-masing nilai varians ya, varians antar dua variabel atau dua peubah acak. Gitu ya. Nah, di sini secara umum kovarian itu merupakan perkalian momen sekitar rataan ke 1 dari peubah acak X dan Y, itu disebut kovarian ya, dari X dan Y yang dinotasikan dengan cov X, Y. Jadi dituliskannya adalah cov X, Y, atau
simbol yang lainnya adalah sigma XY ya. Jadi perkalian momen sekitar rataan ya antara peubah acak X dengan peubah acak Y. Nah, cara menghitungnya apa ya? Berarti ini nilai ekspektasi dari X dikurangi mu X dikalikan Y dikurangi mu Y. Ini adalah konsep menghitung kovarian dari tadi ya. Konsepnya itu mengikuti perkalian dua momen ya, baik yang kontinu maupun diskrit. Nah, di sini kovarian diskrit berarti kalau kita memiliki dua peubah acak X dan Y yang diskrit dengan Px, Y itu adalah fungsi peluang gabungannya dari X dan Y, di mana mu X itu rataan ke X, mu Y itu rataan ke Y, maka nilai kovarian dari X dan Y atau dituliskan dengan cov X, Y itu bisa teman-teman cari dengan menghitung jumlahan dari X dan jumlahan dari Y, perkalian dari X min mu X dengan Y min mu Y dikalikan dengan fungsi peluang gabungannya. Nah, ini ya yang sudah dituliskan di persamaan yang ke-15. Sedangkan untuk yang kovarian kontinu sama ya. Kalau kita memiliki X dan Y peubah acak yang kontinu, kemudian Fx, Y itu fungsi densitas gabungan antara X dan Y, kemudian mu X dan mu Y itu menyatakan rataan ke X dan rataan ke Y, maka kalau teman-teman disuruh mencari kovarian dari X, Y, di mana X, Y-nya adalah peubah acak kontinu, bisa menggunakan persamaan yang ke-16 ini. Jadi pakai integral ya, integral dari X min mu X dikalikan Y min mu Y dikalikan dengan fungsi densitas gabungannya. Itu ya teman-teman ya. Nah, maka secara umum kovarian itu bisa diperoleh dari rumus apa? Jadi kalau ini kan secara definisi ya teman-teman ya, tapi secara umum nilai kovarian itu bisa diperoleh dari nilai ekspektasi dari X kali Y, jadi perkalian antara X dan Y ya teman-teman, cari nilai ekspektasinya dikurangi dari rataan ke X dikalikan rataan ke Y. Nah ini ya, jadi secara umum teman-teman bisa menggunakan persamaan yang ke-17 untuk mencari nilai kovarian dari dua peubah acak gitu ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti di yang ke-7 ini contoh yang ke-7 ini untuk menghitung nilai kovarian yang diskrit. Sama ya, seperti di contoh yang ke-5 ya, kalau nggak salah, di mana kita memiliki fungsi distribusi peluang gabungannya ini bentuknya suatu bilangan, bukan suatu fungsi lagi ya, tapi bilangan. Ya sama teman-teman, yang atas ini menyatakan X, terus yang di samping ini menyatakan Y ya, ini. Nah, ini dari data ini kita disuruh nyari nilai kovariansnya. Nah, ini teman-teman kalau lupa berarti ya mengingat lagi kovarian diskrit. Bisa menggunakan persamaan yang ke-15 ini untuk menyelesaikan, bisa menggunakan persamaan yang ke-17 secara umum gitu ya. Pakai rumus secara umumnya. Nah, di sini teman-teman terlebih dahulu kita harus menentukan distribusi peluang marginalnya. Kenapa? Karena ternyata kita butuh peluang marginalnya ya, teman-teman ya. Ini. Nah, di sini peluang marginal dari X itu bisa teman-teman hitung nih ya, mengingat lagi kalau peluang marginal dari X nih ya, kalau saya tuliskan P1X itu kan berarti menjumlahkan semua nilai Y dari peluang gabungan antara X dan Y ya enggak, ini P ya, P. Nah, kalau teman-teman lihat P1X ya, berarti menjumlahkan semua nilai di Y-nya ya, maka teman-teman bisa menjumlahkan nilai, ini kan Y-nya ya enggak, ini yang di ke bawah itu kan nilai Y-nya, berarti untuk semua nilai X yang mungkin, jadi X-nya kan ada 1, 2, 3, makanya di sini saya tuliskan 1, 2, 3 ya, maka peluang marginal untuk masing-masing nilai X tinggal teman-teman jumlahkan. Jadi untuk X-nya 1, maka P1X-nya itu peluang marginal dari X-nya adalah 1/12 tambah 1/18. Itu kan nilainya adalah
berapa ini? 5/36. Kemudian untuk X sama dengan 2, ini teman-teman tinggal menjumlahkan ini nilainya berapa ya. Kemudian untuk X-nya sama dengan 3, ini teman-teman tinggal menjumlahkan ya. Jadi 1/5 ditambah 2/5, ini kan berarti 1/5 tambah 2/15 ya. Kita samakan penyebutnya, 15 ini berarti 3 tambah 2, ini berarti 5/15 atau 1/3. Coba perhatikan, nah ini benar ya, ini 1/3. Jadi untuk X berarti teman-teman jumlahkan yang vertikal saja. Itu untuk peluang marginal dari X. Kemudian untuk peluang marginal dari Y, teman-teman berarti menjumlahkan yang horizontal ya. Ini teman-teman jumlahkan aja, berarti 1/12 tambah 1/6 berarti 1/12 ditambah 2/12 ya, berarti 3/12 atau 1/4. Coba dicek, ini ya bener ya, 1/4. Ketika Y-nya 1, ketika Y-nya 2, berarti teman-teman menjumlahkan antara 1/9 tambah 1/5. Ini kalau disamakan penyebutkannya kan 45 ya. Ini berarti 9 tambah 5 ya berarti 14/45. Nih 14/45. Kemudian ketika Y-nya 3, itu berarti teman-teman ya tinggal menjumlahkan ini ya, 1/18 tambah 1/4 tambah 2/15. Ini nanti diperoleh nilai distribusi marginal untuk Y adalah 79/180. Nah, kalau sudah mendapatkan nilai masing-masing peluang marginalnya, selanjutnya kita bisa menghitung nilai ekspektasi dari X-nya. Nah, ini kayaknya arahnya kita akan menentukan atau menggunakan persamaan yang ke 17 ini ya. Ini EXY dikurangi mu X kalikan mu Y. Mu X itu kan rata-rata dari pubacak X atau EX-nya ya. Ini kalau saya tuliskan jangan bingung ya. Ini ya sama aja kalau saya menuliskan EX dikalikan dengan EY-nya. Gitu ya. Nah, ini dari contoh yang ke-7 berarti kita arahnya mau menggunakan persamaan yang ke-17 untuk menyelesaikan menghitung nilai covariance-nya. Nah, ini kalau sudah didapatkan fungsi peluang marginal dari X, berarti kita bisa menghitung nilai dari EX-nya ya, atau rataan dari X-nya. Nah, sesuai definisi rataan dari X itu kan jumlahan dari semua nilai X dari perkalian antara X dengan peluang marginalnya ini ya. Karena di sini X-nya itu kan nilainya ada 3 ya, 1, 2, 3 ya, teman-teman tinggal kalikan aja. 1 kali 5/6 ditambah 2 kali 19/36 ditambah 3 kali 1/3. Nah, ini. Oh, ternyata nilai ekspektasi dari X itu besarnya adalah 79/36. Kemudian sama dengan X ya, nilai ekspektasi dari Y itu juga teman-teman bisa peroleh dari mengalihkan antara Y dengan peluang marginal dari Y sampai sejumlah Y-nya. Di sini kan Y-nya ada 3 ya. Ini maka tinggal teman-teman kalikan 1 kali 1/4 ditambah 2 kali 14/45 ditambah 3 kali 79/180. Nanti ternyata diperoleh nilai ekspektasi dari Y adalah 197/90. Gitu ya. Nah, ini kan sudah mendapatkan nilai ekspektasi atau rataan dari masing-masing peubah acak. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai ekspektasi dari perkalian antara peubah acak X dengan Y-nya. Nah, ini ya caranya seperti apa? Ya, teman-teman tinggal mengalihkan XY dikalikan dengan peluang gabungannya. Ini ya. Ini XY. Jadi nanti teman-teman ya sama. Ini ya, kalau X-nya ada 3, kemudian Y-nya ada 3. Nanti dikombinasikan aja. Jadi 1 dikalikan 1 berarti 1 dikalikan 1 ya, X1 Y1, maka peluang gabungannya ya 1,1. Kemudian 1 dengan 2 ya, berarti X-nya 1, Y-nya 2. Kemudian peluang gabungannya ya P1,2. Nanti nilai peluang gabungannya teman-teman lihat di tabelnya. Ya, misalkan ini ya P1,1 nilainya kan 1/12. P1,2 nilainya adalah 0 gitu ya teman-teman ya. Ini
Ini. Kemudian 1 dengan 3 ya berarti X-nya 1, Y-nya 3, maka peluang gabungannya adalah 1,3. Dan seterusnya sampai nanti teman-teman dapatkan 3 dengan 3. Jadi X-nya 3, Y-nya 3, maka peluang gabungannya adalah 3,3. Nah, nanti teman-teman cek, oh 3,3 nilainya adalah 2/15. Gitu ya teman-teman ya. Itu nanti ternyata didapatkan nilai ekspektasi dari perkalian antara perubahan acak X dan Y, itu nilainya adalah 887/180. Nah, belum selesai nyampe di sini teman-teman, karena yang ditanyakan adalah covariance-nya atau sigma XY-nya. Nih ya, kalau saya tuliskan dengan simbol yang lainnya adalah sigma XY-nya. Itu ekspektasi dari X kali Y dikurangi rataan dari X dikalikan dengan rataan dari Y, atau nilai ekspektasi dari X dikalikan nilai ekspektasi dari Y. Gitu ya teman-teman ya. Ini, oh ternyata diperoleh nilai covariance antara X dan Y, di mana X dan Y adalah peubah acak yang diskrit, itu senilai 441/810. Gitu ya. Jadi silakan dicermati caranya ya, bagaimana kalau misalkan teman-teman menemui fungsi peluang atau fungsi densitasnya itu berupa fungsi, atau kalau fungsi peluangnya itu bentuknya suatu angka seperti ini. Gitu ya, jangan bingung, silakan dipelajari lagi, dipahami lagi. Nah, selanjutnya ini contoh yang ke-8, ini merupakan contoh untuk menggambarkan bagaimana cara menentukan kovarian untuk dua peubah acak yang kontinu. Nah, di sini diketahui fungsi densitas gabungan ya dari X dan Y. Ini X, Y dibagi 96 untuk nilai X itu antara 0 sampai 4 dan Y-nya antara 1 sampai 5. Kemudian akan bernilai 0 untuk X dan Y yang lainnya. Nah, yang ditanyakan adalah nilai covariance-nya itu berapa. Nah, sama seperti di contoh yang ke-7, karena di contoh yang ke-8 ini juga kan tidak diketahui fungsi marginalnya ya. Ini juga nomor contoh yang ke-8 nanti penyelesaiannya juga arahnya mau menggunakan persamaan yang ke-17 ya, teman-teman ya. Jadi nilai ekspektasi dari XY dikurangi nilai ekspektasi dari X dikalikan nilai ekspektasi dari Y, gitu ya. Itu arahnya mau ke situ. Maka teman-teman nanti cari komponen-komponen yang memang belum diketahui. Contohnya ini ya. Yang pertama teman-teman disuruh mencari fungsi marginal untuk masing-masing X dan Y-nya. Ini marginal ya. Ini untuk X, maka kita mengintegralkan fungsi densitas gabungan terhadap Y, sama ya seperti tadi ya, seperti yang di diskrit. Ini kita mengintegralkan, jadi perhatikan batas Y-nya itu kan antara 1 sampai 5. Nah, ini ya, maka kita fokusnya di sininya. Nah, ini XY/96 kita integralkan ya. Kita integralkan, berarti ini hasilnya adalah XY kuadrat. Ini harusnya kuadrat ya teman-teman, sorry. Ini nanti kita ubah XY kuadrat dibagi 192 dengan batasan Y itu dari 1 sampai 5. Oh, ternyata fungsi marginal untuk X itu nilainya adalah X/8. Nah, dituliskan secara lengkap seperti ini ya. Kemudian bagaimana dengan fungsi marginal untuk Y? Ya, fungsi marginal untuk Y itu berarti kan kita mengintegralkan fungsi densitas gabungan terhadap X ya. Nah, ini teman-teman perhatikan batas dari X-nya itu kan antara 0 sampai 4. Nah, nanti teman-teman fokus di yang tengah ini. Karena apa? Karena fungsi gabungan untuk yang kurang dari 0 atau yang lebih besar dari 4 itu kan nilainya 0. Sini ya. Ini. Oh, ternyata fungsi densitas marginal untuk Y itu nilainya adalah Y/12. Nih ya. Ini. Nah, nanti diperoleh, ini cara penulisannya yang benar ya. Kalau sudah mendapati fungsi marginal untuk masing-masing peubah acak, teman-teman bisa menghitung nilai ekspektasi dari masing-masing peubah acak X dan Y. Ya, rumusnya sama, X kali fungsi marginalnya untuk X, kemudian Y kali fungsi marginal untuk Y. Oh, ternyata nilai ekspektasi atau nilai rataan untuk X itu 8/3, sedangkan untuk nilai rataan Y itu adalah 31/9.
Ya, ini sudah didapatkan. Nah, kemudian kita menghitung nilai ekspektasi dari perkalian dua buah acak X dan Y. Nah, ini ya. Ini teman-teman perhatikan harus melihat batasannya disesuaikan. Ini untuk Y itu berarti yang di luar ya. Yang ini, kemudian yang X itu yang di dalam. Karena tadi ya, ternyata X sama Y-nya itu batasannya berbeda. Kalau X itu antara 0 sampai 4, Y itu antara 1 sampai 5. Jadi disesuaikan penulisannya. Ya, yang di dalam itu apa, yang di luar itu apa, gitu ya. Itu nanti fokus ke yang tengah juga, karena ternyata yang di luar-luar ini ya nilainya 0 gitu nantinya ya. Ini ya nanti sama, maka yang diintegralkan itu yang di tengah dulu ya teman-teman ya, yang ini kalau saya tuliskan kan berarti X kuadrat Y kuadrat per 96 ya, karena diintegralkan terhadap X dulu, maka ya teman-teman tinggal tuliskan Y kuadrat per 96, teman-teman tinggal mengintegralkan X kuadratnya, ini berarti dikalikan sepertiga X pangkat 3. Nah ini ya, ini teman-teman, ini ya dengan batas X nya tuh antara 0 sampai 4. Nah ini belum selesai teman-teman, kenapa? Karena untuk mencari nilai ekspektasi dari perkalian antara X dan Y itu kita melakukan integralnya itu 2 kali, atau integralnya itu lipat 2. Ini kalau sudah dapatkan nilai integral dari X nya, maka teman-teman langsung mengintegralkannya terhadap Y nya. Ini kan gampang ya, 2/9 integral dari Y kuadrat itu kan sepertiga Y pangkat 3. Dengan batasannya itu Y dari 1 sampai 5, ternyata diperoleh nilai ekspektasi dari X kali Y itu 248/27. Nah, komponen untuk menghitung kovarian sudah dapat semua. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa menghitung kovarian dari X, Y, di mana X, Y-nya adalah buah acak kontinu, itu ternyata nilainya adalah 0 setelah dihitung-hitung teman-teman. Gitu ya. Itu cara mencari nilai covariance teman-teman semuanya dengan mengaplikasikan konsep perkalian dua momen ya, dua momen atau dua momen sekitar rataan. Gitu ya, silakan dipelajari lagi, nanti kalau ada yang ditanyakan boleh teman-teman bisa sampaikan di WhatsApp group. Nah, selanjutnya ini ada ini ada latihan soal ya teman-teman ya. Ini ada catatan teman-teman. Ini saya nggak tulis catatan ya, atau note ya. Nah, ternyata nilai covariance itu ada 3 kemungkinan. Ada yang kurang dari 0, ada yang lebih besar dari 0, dan ada yang sama dengan 0. Nah, di sini untuk yang sama dengan 0 itu artinya apa? Berarti X dan Y-nya atau dua buah acak X dan Y-nya itu saling bebas, teman-teman. Ya, jadi ketika teman-teman mendapati bahwa kovarian kalau X dan Y itu saling bebas, maka kovariansnya 0. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Artinya apa? Jadi kalau misalkan seperti ini ya, ketika teman-teman mendapati nilai kovarian dari X dan Y itu 0, tidak berarti bahwa si X dan Y itu saling bebas. Jadi belum terbukti. Jadi bisa saling bebas, bisa tidak saling bebas. Cuma kebetulan nilai kovariansnya itu adalah 0. Gitu ya teman-teman ya, itu note atau catatan yang ada di materi tentang covariance. Nah, selanjutnya silakan, ini ada 2 soal teman-teman, dimana dari 2 soal ini pertanyaannya sama. Ini ada 6 ya. Ini pertanyaannya mencakup materi yang sudah kita bahas hari ini. Silakan teman-teman dicoba bekerjakan. Nanti kalau ada kesusahan, ada kesulitan, silakan kita bisa diskusi di WhatsApp group seperti biasa. Itu aja ya untuk pertemuan hari ini, berarti saya cukupkan. Silakan dipelajari lagi materinya, dipahami lagi, karena memang materinya cukup banyak ya, tapi jangan bingung. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman bisa tanya ke saya. Gitu aja untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.